Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha tahun 2022 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini terjadi wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku yang sudah barang tentu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi PMK yang terjadi pada tahun ini. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, terutama yang berkenaan dengan penanganan pemotongan hewan kurban di saat PMK. Namun dalam penyampaian hari ini lebih diarahkan pada penanganan pemotongan hewan di rumah potong hewan. Meskipun Kabupaten Sumedang pada saat ini belum memiliki rumah potong hewan. Mudah-mudahan dengan penyampaian berkenaan dengan pemotongan hewan di rumah potongan hewan ini menjadi rujukan bagi semua untuk pemotongan hewan dalam suasana kurban di tempat pemotongan hewan yang ada di Kabupaten Sumedang sesuai dengan rujukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saya Nandang Suparman, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang. Selamat menyaksikan. Pertama kali pernyataan wabah PMK di negara Republik Indonesia ini sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 403 tahun 2022, ada 4 kabupaten yaitu Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. Kemudian juga pernyataan wabah PMK ini dituangkan dalam keputusan Menteri Pertanian nomor 404 tahun 2022 yaitu untuk Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk mengenal penyakit mulut dan kuku adalah PMK ini yaitu penyakit yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk juga hewan liar yang seperti gajah, rusa, dan sebagainya. Virus PMK ini dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup di tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Masa inkubasi daripada PMK ini 1 sampai dengan 14 hari. Angka kesakitan bisa mencapai 100%. Angka kematian tinggi pada hewan muda atau anak. Ini harus mendapat catatan kita bersama bahwa penyakit mulut dan kuku pada hewan tidak membahayakan kesehatan manusia. Baik daging dan susu tetap aman untuk dikonsumsi. Produk hewan yang diolah dengan penanganan yang benar mampu membunuh virus dan aman untuk diedarkan. Kemudian juga untuk penanganan yang benar dapat mendukung upaya pencegahan penyebaran PMK pada hewan dan lingkungan sekitarnya. Sifat virus dan daya tahan hidup virus PMK. Bahan tercemar dalam air ini mampu bertahan selama 50 hari. Kemudian padang rumput daya tahannya 74 hari. Ini di dalam suhu 8 sampai dengan 18 derajat Celcius dan kelembaban tinggi. Kemudian dalam tanah ini daya tahannya 26 sampai dengan 200 hari tergantung daripada iklim itu sendiri. Kemudian dalam tinja kering ini daya tahannya sampai dengan 14 hari. Kemudian tinja basah mampu bertahan dalam 8 hari di suhu 12 sampai dengan 22 derajat Celcius. Kemudian tinja cairan ini di daya tahannya 34 sampai dengan 43 hari di dalam suhu 17 sampai dengan 21 derajat Celcius. Kemudian dalam semen beku ini di daya tahannya 320 hari. Suhu di bawah 50 derajat Celcius. Kemudian daging ini kemampuan daya tahannya 3 hari. Kemudian untuk limfonodus, sumsum tulang, jeroan, tetesan darah, untuk daya tahannya selama 3 bulan. Kemudian susu mentah ini selama daya tahannya 6 hari atau suhu 8 derajat Celcius. Dan 15 hari untuk suhu di 4 derajat Celcius.
Kemudian untuk perlakuan pada pangan yang berasal dari hewan, seperti produk hewan daging. Perlakuan untuk inaktivasi virus PMK. Pertama, pelayuan pada suhu di atas 2 derajat selama 24 jam. Kemudian juga yang kedua, perebusan dalam air mendidih atau merebus selama paling sedikit 30 menit. Kemudian yang ketiga, pengalengan atau pemanasan sterilisasi komersial dengan suhu minimal 120 derajat Celcius minimal 10 menit dengan tekanan udara 1 bar. Kemudian yang keempat, penggaraman dan pengeringan. Ini dilakukan penggaraman NaCl lalu dikeringkan sempurna. Kemudian untuk produk hewan susu, satu, susu dipanaskan sampai mendidih merebus selama minimal 1 menit. Kemudian yang kedua, susu dipanaskan hingga suhu 132 derajat Celcius selama paling sedikit 1 detik atau ultra high temperature atau UHT. Ketiga, jika pH susu di bawah 7.0 dipanaskan hingga suhu minimum 72 derajat Celcius selama paling sedikit 15 detik. Kemudian yang keempat, jika pH di bawah 7 atau pH di bawah atau sama 7.0, proses HTCT dilakukan 2 kali. Kemudian produk hewan kulit. Kulit telah mengalami penggaraman dengan garam laut yang mengandung Na2CO3 2% selama minimal 28 hari. Kemudian untuk bulu telah mengalami perebusan minimal 1 jam atau perendaman minimal 24 jam dalam larutan formaldehid 1%. Selanjutnya, prosedur pemotongan hewan di rumah potong hewan dan pemotongan bersyarat dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku. Sesuai dengan acuan Surat Edaran Menteri Pertanian nomor 03/SE/PK300/M/5/2022. Syarat rumah potong hewan ini ditetapkan oleh keputusan Bupati. Kemudian hal-hal yang paling dominan di rumah potong hewan, pertama ada dokter hewan dan juga paramedik veteriner yang ditugaskan. Kemudian ada fasilitas perebusan kepala. Kemudian proses pemotongan. Hewan harus sehat disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah wabah. Selanjutnya, pemeriksaan antemortem maksimal 12 jam sebelum hewan dipotong. Selanjutnya, pemotongan di RPH pada daerah wabah atau tertular. Untuk keputusan antemortem, hewan sakit dipotong terakhir setelah pemotongan hewan sehat. Untuk peredaran daging wajib di lingkup kabupaten, tidak menyebar ke kabupaten lain, atau tidak diedarkan ke kabupaten lain. Kemudian perlakuan karkas atau daging. Untuk hewan sakit, degrading, pelayun, deboning atau direbus mendidih selama 30 menit. Kemudian untuk perlakuan hasil ikutan berupa kepala, jeroan, kaki, ekor atau buntut dan tulang dimusnahkan dengan insenerator atau desinfeksi dan dikubur atau direbus dalam air mendidih minimal 30 menit. Selanjutnya, untuk pemotongan di daerah RPH pada daerah terduga. Untuk keputusan antemortem, hewan sakit dimusnahkan atau hewan sakit dipotong terakhir setelah pemotongan. Ini untuk daerah terduga. Boleh beredar antar daerah kabupaten jika telah diolah atau daging telah mengalami degrading atau deboning serta pH di bawah 6. Untuk perlakuan terhadap karkas atau daging bagi hewan yang sakit atau degrading, peredaran daging wajib di kabupaten atau kota yang sama. Kemudian hewan yang sehat
tanpa perlakuan. Kemudian perlakuan hasil ikutan berupa kepala, jeroan, kaki, ekor atau buntut dan tulang dari hewan sakit dimusnahkan dengan insenerator atau didesinfeksi dan dikubur atau direbus dalam air mendidih minimal 30 menit. Ini untuk di daerah terduga yang akan mengalami pemotongan di RPH. Kemudian pemotongan di rumah potong hewan pada daerah bebas atau daerah yang tidak terkena oleh PMK. Untuk keputusan antemortem, hewan sakit dimusnahkan. Lapor, ambil spesimen dan musnahkan untuk daerah bebas. Kemudian perlakuan karkas atau daging hanya jika postmortem ditemukan kelainan sakit, degrading, pelayuan, deboning atau direbus mendidih selama 30 menit. Kemudian untuk perlakuan hasil ikutan diantara berupa jeroan, kepala, kaki, ekor dan buntut dan tulang dari hewan sakit ini harus dimusnahkan. Selanjutnya, prosedur pemotongan hewan bersyarat terhadap ternak terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Untuk tempat pemotongan dilakukan di tempat hewan berada. Kemudian keputusan dokter hewan yang ditunjuk menyatakan hewan tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk. Kemudian pemotongan dilaksanakan terpisah dari hewan hidup lainnya. Memperhatikan keserawatan dan keselamatan petugas serta lingkungan. Pelaksanaan pemotongan di bawah pengawasan dokter atau paramedik veteriner yang ditunjuk. Tetap dilakukan pemeriksaan postmortem. Jika memungkinkan pelaksanaan degrading dan deboning, maka daging direbus selama 30 menit dengan air mendidih. Kemudian untuk higien sanitasi. Semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemotongan harus memakai alat pelindung diri atau APD. Limbah ditampung dan tidak boleh dibuang ke lingkungan. Ditampung di dalam lubang atau wadah yang dapat didisinfeksi. Tempat pemotongan dan peralatan harus dibersihkan dan didisinfeksi setelah proses pemotongan. APD harus ditinggalkan dan dibuang dalam lubang untuk dimusnahkan. Semua orang yang menangani pemotongan bersyarat harus selalu menjaga higien personal serta kebersihan dan sanitasi. Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah pada situasi wabah PMK sesuai dengan surat edaran nomor 03/SE/PK.300/M/5 tahun 2022 tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku. Pertama, persyaratan tempat penjualan hewan kurban. Kemudian persyaratan tempat pemotongan hewan kurban atau RPHR dan di luar RPHR. Kemudian prosedur pemotongan hewan kurban baik daerah wabah, tertular, terduga dan atau bebas. Kemudian prosedur penanganan karkas, daging, jeroan dan kulit dari hewan kurban, pengemasan dan distribusi daging, kemudian penanganan daging setelah diterima oleh penerima kurban. Dalam hal ini, dalam pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah pada situasi wabah PMK, surat edaran Kementerian Pertanian nomor 03 tahun 2022 untuk dijadikan rujukan dalam pelaksanaannya. Terakhir, hukum berkurban dengan hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan kurban saat wabah PMK. Hewan kurban terkena PMK, gejala ringan, diantaranya tidak pincang, bisa berjalan, dan tidak kurus. Dipotong pada tanggal 10 dan 13 sampai dengan 13 Zulhijjah. Hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Kemudian untuk gejala berat, di antara pincang, tidak bisa berjalan, sangat kurus, hukumnya tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian gejala berat dan sembuh, dipotong pada tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah. Hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Kemudian untuk gejala berat dan sembuh
dipotong di luar tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah. Sembelihan hewan dianggap sedekah, bukan menjadi hewan kurban. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.